Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku senior technical analis dari Padin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo sore, baik Mas Dev. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu di IDX Channel. Hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan melanjutkan pelemahan. Intraday tadi sempat melemah di atas 2%. Beberapa menit jelang penutupan pelemahan lebih ke arah terbatas. Tapi belum mampu untuk Ya, balik ke level 7 ribuan Ibu. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, tekanan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? oke. Jadi untuk pergerakan IHSG memang sebelumnya itu IHSG ini kan bergeraknya di dalam sempat ada pola double bottom waktu Maret sampai awal April. Nah, sebetulnya sudah kena nih target price-nya di 7204. Artinya setelah menyentuh ke target double bottom tadi, maka IHSG-nya kemudian melemah atau bisa dibilang diwarnai sama aksi profit taking. Untuk saat ini IHSG itu lagi uji support, ada support MA50 di angka 6935. Nah, jika nanti setelah jam post close ini udah bertahan di atas MA 50, artinya IHSG mampu mempertahankan tren naiknya dia untuk tetap solid kayak gitu. Jadi support itu ada di 6935 di MA 50. Tapi kalau misalkan MA 50 ini ditembus lagi, maka next supportnya itu ada di 6812 begitu Mas Dev. Tapi secara keseluruhan Ibu Mayang, dengan kenaikan yang sudah cukup signifikan, Anda tadi katakan IHSG sudah berhasil menembus resisten yang memang harus ditembus untuk mengamankan posisi IHSG supaya tidak berbalik arah koreksi dalam. Mm-mm. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi di sepanjang hari ini masih dalam tahap cukup wajar tidak Bu? Sementara support krusial ini masih mampu dijaga tidak oleh indeks harga saham gabungan? Oke. Sebenarnya kalau untuk saat ini koreksinya ini masih dalam koreksi wajar meskipun sekarang minusnya koreksi 1,90%-an gitu, 198, 191 sekian. Cuman ini merupakan koreksi wajar mengingat sebelumnya IHSG itu sudah rally dari 8 April lalu, ini udah rally sekitar 23% gitu. Jadi koreksi ini merupakan koreksi wajar. Tadi untuk critical level ada di support MA50 di 6935. Harapannya mampu bertahan di atas level ini atau kalau misalkan akhirnya melemah at least dia stop di support selanjutnya di 6812 begitu Mas Dev. Baik, tadi juga kita sampaikan Ibu Mayang, beberapa sentimen tampaknya memberatkan dari posisi indeks harga saham gabungan. Bank Indonesia, The Fed ini sama-sama mempertahankan suku bunga acuan, meskipun mensinyalkan ada peluang pemangkasan sampai dengan akhir tahun 2025. Kemudian dari konflik Israel dan Iran tampaknya Amerika Serikat sinyal keterlibatannya secara langsung ini juga cukup besar dan ini juga menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar bagi para investor Ibu Mayang. Bagaimana Anda melihat pengaruh dari sentimen ini terhadap indeks harga saham gabungan dan sikap juga investor asing yang cenderung keluar di mana-mana perbankan big cap hari ini juga mengalami koreksi lanjutan yang cukup dalam. Iya, jadi The Fed ini menahan suku bunganya dari 4,25 dan ini merupakan yang keempat kalinya The Fed menahan suku bunga setelah sebelumnya diturunin waktu Desember lalu. Jadi The Fed ini memperkirakan bahwa inflasinya tetap tinggi di tengah yang di tengah diprediksi pertumbuhan ekonominya ini cenderung melambat. Kemudian kalau misalkan melihat dari sisi konflik eskalasi geopolitik antara Israel dan Iran, nah ini tuh menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap inflasi dari harga bahan bakar. Jadi ini juga meningkatkan kekhawatiran gitu karena
ada resiko geopolitik yang meningkat, artinya investor ini cenderung melakukan aksi flight to safety atau keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Karena kan biasanya kalau Ya, emerging market itu dipandangnya lebih risky, makanya dia mencari yang lebih safe gitu. Nah, komoditi emas ini dipandang sebagai safe haven di tengah kondisi ketidakpastian ini. Makanya harga emas itu cenderung menguat. Kami dari Panin Sekuritas memang sudah merekomendasikan saham-saham emas ini sejak 9 April lalu. Seiring waktu itu baik. harga komoditi emas juga sudah di area support. Jadi untuk saat ini mungkin investor atau pemirsa IDX Channel mungkin bisa lebih konservatif dalam arahan tradingnya. Jadi karena lagi ada kondisi ketidakpastian kayak gini, artinya strategi yang bisa kita lakukan adalah perkecil time frame untuk investasi gitu. Baik, saham-saham yang menjadi pemberat terbesar hari ini kembali datang dari saham-saham perbankan Big Cap, Ibu. Hari ini tekanan masih berlanjut, bahkan hari ini pelemahan lebih dalam jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Langsung saja kita ke BBRI, Ibu Mayang, Oke. melemah di 3,55% dan sudah kembali berada di level 3.800-an. Analisis dan rekomendasinya, jangka pendek dan menengah. Oke, untuk jangka pendek sebetulnya masih ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan. Jadi sebetulnya kita masih posisinya masih wait and see, belum ada rekomendasi beli. Tapi kalau untuk jangka menengah mungkin bisa buy on weakness di area 3360 sampai 3500 kayak gitu. Untuk saat ini sebenarnya ada level krusialnya di 3760, tapi kalau 3760 ini ditembus, artinya better buy on weakness aja supaya lebih aman kayak gitu, Mas. Baik, dari BBRI kita beralih ke BBCA, Ibu. Hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, sudah di 8.700-an di penutupan sesi kedua. Oke, untuk BBCA juga sama, disarankan untuk buy on weakness aja di sekitaran area support 8425 sampai 8650. Untuk BCA ini tren jangka panjangnya masih bullish, tapi tren jangka menengahnya cenderung sideways. Artinya untuk peluang cuan yang lebih konsisten, yang sustainable itu disarankan untuk tradingnya short term atau swing trade gitu. Baik, buy di level berapa mungkin BBCA dengan koreksi dalam? 8425 sampai 8650. Baik, penutupan hari ini masih di 8.775. Bergeser ke BMRI, Bu. Hari ini juga tertekan di atas 2%, sudah di 4970, kembali meninggalkan level 5 ribuan. Iya, untuk Bank Mandiri juga sama nih Mas. Kebetulan hari ini jebol supportnya sudah di breakdown, artinya ada kemungkinan melanjutkan pelemahan. Untuk support yang paling dekat itu ada di area di area 4750 sampai 4550. Jadi untuk Bank Mandiri rekomendasinya buy on weakness, area beli 4550 sampai 4750. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan Big Cap yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, sehingga IHSG ini melemah cukup dalam, intraday di 2%, saat ini melemah di 1,96%. Ibu Mayang, menarik, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.